Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast saya kali ini. Saya Dana Wijaya dan podcast kali ini bertemakan tentang bully. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dari salah satu anak di Salatiga. Mbak, silakan perkenalkan diri. Nama saya Dewi Belkis Afrianto. Mas Danang bisa manggil aku Belkis. Oke, Mbak Balkis, kita tanya-tanya sebentar ya. Kira-kira menurut Mbak Balkis ini bully itu paling banyak di medsos atau di lingkungan sehari-hari sih? Kalau menurut aku sih lebih seringnya melihatnya di media sosial ya, karena kan kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh siapa sih yang nggak pakai media sosial gitu kan? Jadi kayak misal lagi lihat buka aplikasi apa, salah satu aplikasi gitu ya di HP gitu, pasti ada aja yang kayak tindak bullying gitu. Kalau misalnya di real life gitu jarang sih ya, karena paling kita ketemunya sama teman sekolah gitu yang mungkin kayak udah ngerti ya kalau kegiatan bullying itu dilarang gitu kan. Kalau di kehidupan sehari-hari itu Mbak Balkis pernah lihat gak? Kayak misal yang nggak wajar lah bullyingnya itu? Kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu merhatiin ya, tapi pernah sih di satu momen gitu, cuman sebatas lihat kayak orang tuh di gimana ya, kayak dikucilkan gitu, kayak misalkan dalam satu lingkungan gitu ya, lingkungan sekolah gitu misalnya, itu ada biasanya satu atau dua orang gitu yang nggak ditemenin gitu kan, kayak entah alasannya apa, itu juga udah termasuk kegiatan bullying kan. Dimulai dari hal-hal kecil kayak gitu kan. Kalau misalnya kita nggak mau dilawan gitu, kita kan pasti nanti kedepannya bakal lebih apa ya, lebih dibully lebih parah kan. Kalau sikapnya Mbak Balkis sendiri melihat orang dibully itu gimana, Mbak? Kalau aku sih pastinya prihatin ya, kayak punya rasa sedih gitu, kayak sesama manusia sebaiknya kan nggak kayak gitu ya. Kita kan punya perasaan juga kan. Jadi kayak kalau niatnya cuman iseng dan kayak bercanda itu wajar ya kalau sama teman gitu. Tapi kalau misalnya sama orang yang nggak terlalu deket tapi udah kesannya kayak merugikan gitu kan kasihan ya. Tapi kalau misalnya aku lihat gitu, pasti kalau bisa aku bela, pasti aku bela ya, kayak aku tegur lah kalau kayak gitu tuh nggak baik gitu. Kalau nggak ya yang si korban bully itu biasanya aku ajak ngobrol supaya dia tuh nggak punya rasa trauma ataupun rasa sedih setelah dijailin gitu. Menurut Mbak Balkis sendiri kira-kira pernah mengalami bully gak sih? Dulu pernah ya pas aku sekolah dasar itu. Tapi kalau pas sekarang udah nggak pernah sih, karena udah pada mikir juga kan, udah pada besar gitu. Kalau dulu pas SD itu paling juga kayak diejek-ejek gitu kan, dulu kayak nggak ditemenin gitu. Tapi dulu pas SD itu wajar nggak sih kayak gitu kan, namanya Wajar, anak kecil nggak ngerti. Tapi kalau dibiasain juga kan bahaya ya. Kalau punya kayak sifat yang suka ngeremehin orang itu kan, dulu kan aku dibulinya itu kayak nggak ditemenin gara-gara diremehin itu, kayak apa sih temenan sama kamu orang kayak gini gitu kan, nggak baik ya. Kalau misalnya ditanamkan sampai besar gitu kan, nanti kalau dewasa itu kayak bakal ada sifat jelek kayak gitu yang terus berkembang gitu, nggak baik kan. Iya bener. Kira-kira Mbak Balkis sendiri faktor lingkungan itu pengaruh gak sih sama kayak perundungan gitu? Kalau menurut aku pengaruh ya, karena kan kalau kita di lingkungan yang baik itu insya Allah kita juga bakal melakukan perilaku yang baik seperti apa yang mereka lakukan gitu kan. Kayak misal nih, kita pasti pernah ngelakuin FOMO kan, kayak temennya ini kita ikutan ini gitu, pasti pernah kan. Pernah itu pasti lingkungan tuh sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita pilih lingkungan atau teman gitu, pilih yang baik-baik aja. Kalau yang kurang baik itu mending temenannya dibatasin aja gitu ya. Kalau menurut Mbak Balkis sendiri hukuman setimpal buat pembuli itu apa ya, Mbak? Kalau dari hal-hal kecil dulu ya, kalau aku misalnya kayak ditegur dulu tadi yang aku bilang tadi kan, kayak dibilangin kalau kayak gitu tuh nggak baik. Kalau misalnya dia udah mau berubah ya udah cukup segitu aja, maksudnya nggak usah terlalu gimana ya, kasihan juga kan. Tapi kalau misalnya nggak ada perubahan, ada ya orang yang kayak ngotot gitu, kayak udah dibilangin nggak takut sama semua orang gitu kan, ada yang bahkan sama orang tua sendiri tuh ada yang nggak takut juga dimarahin orang tua, malah ngelawan gitu kan, ada kan. Kalau udah kayak gitu mungkin bisa itu ya, kayak diajak komunikasi lebih lanjut, kenapa kok kayak gitu, pasti kan setiap orang tuh ada alasannya ya sebenarnya. Misal kayak
sebagai pelaku bullying juga pasti kan bisa ditanya dulu kenapa kok kayak gitu. Misalnya kayak ikut-ikut apa disuruh kan juga bisa kan Mas? Iya bisa. Ada kan orang yang kayak sebenarnya orangnya nggak kayak gitu tapi gara-gara satu lingkungan yang kayak gitu jadi kayak ikut-ikut itu tadi kan. Iya. Jadi mending dikomunikasiin dulu sih soalnya kan nggak semua pelaku bully tuh nggak ada alasan gitu loh, bisa aja cuman mereka tuh dipaksa gitu juga ada kan. Iya. Ini ya Mbak, contoh bully di sosmed itu kayak gimana Mbak? Kalau yang aku sering lihat itu biasanya dari komen sih, misal kayak ada satu video orang gitu ya, foto orang ngeposting video gitu. Iya. Biasanya tuh kayak di komen yang entah dari fisik atau perilaku kayak, ih kok misal lagi joget gitu ya, kayak ngedance gitu ya. Misalnya banyak baca komen, ih nggak luwes gitu, misalnya itu kan udah termasuk bullying ya kayak gitu. Kalau misalnya di fisik itu juga banyak banget, ada yang ngatain warna kulit, ada yang ngatain bentuk tubuh gitu kan kayak nggak sopan ya. Rasis itu masalahnya itu. Gitu. Terus kalau di selain komen tuh ada juga yang viral tuh pada ngedit itu tahu nggak sih Mas? Kayak pada ngedit nanti wajahnya dibikin nggak sesuai sama yang aslinya gitu. Aku udah pernah lihat juga gitu. Kalau itu seringnya itu dibuat stiker mukanya itu. Dibuat stiker kayak misalnya nanti badannya dibikin lebih gemuk apa lebih apa kurus terus nanti matanya dibikin apa itu kan dia termasuk tindakan bullying ya. Iya. Kayak gitu sih paling yang aku lihat di sosial media. Kalau enggak ya kayak komen-komen di apa YouTube gitu-gitu yang nggak sopan gitu biasanya aku lihat sih. Menurut Mbak Balki sendiri perundungan yang paling banyak di lingkungan sekitar itu yang di mana ya Mbak? Kalau di antara lingkungan sekitar sih aku lebih ke banyak sekolah ya, karena di lingkungan sekolah itu karena kan kalau di lingkungan sekolah itu lebih random kan. Kalau di lingkungan keluarga nih kita ketemunya paling ya kayak apa sih orang tua kan. Kalau paling kakak, kalau nggak adik gitu kan kita bercanda-bercanda juga sewajarnya gitu, iseng-iseng aja. Kalau di lingkungan sekolah itu biasanya lebih ke banyak orang yang masih kayak anak kecil gitu kan, kayak nggak tahu itu bener apa salah, tiba-tiba kayak ikut-ikutan, ngerti nggak kayak gitu, kayak misalnya ada orang yang nggak ditemenin gitu, nggak tahu alasannya apa, tiba-tiba ikut nggak ditemenin gitu, ada kayak ikut musuhin orang gitu, itu udah termasuk tindakan bullying kan, nggak tahu alasannya apa, tiba-tiba temennya A ikutan A, temennya misal bully ini ikut bully ini gitu kan, biasanya banyak ya orang-orang di lingkungan sekolah itu kan kayak belum banyak yang ngerti kan, harus banyak diedukasi aja sih gitu. Mbak Balki sendiri pernah nggak sih lihat anak itu dampak dari bulinya itu kayak gimana? Kalau aku sih lebih ke biasanya orang yang dibully itu lebih takut ya kalau ketemu orang lain tuh kayak minder. Punya rasa kayak malu juga kan, kayak takut dibully, misal kayak nggak pede sama penampilan diri sendiri kan. Nanti kalau aku dibilang gini gimana, misal pakai hijab gitu ya, kalau aku dibilang hijab kayak gini gimana ya, nanti coba pakai make up gitu misalnya, jadi nggak berani juga, kayak nggak berani berkembang gitu kan. Kalau orang dibully itu biasanya nggak berani berkembang nggak sih Mas, kayak takut buat nyoba hal baru. Bener sekali Mbak. Takut dibully, kayak kalau nyoba hal baru tuh kayak takut dikomentarin sama orang di sekitarnya itu kan. Itu sih kayak yang kelihatan kayak orangnya tuh takut mencoba hal baru itu tadi. Sama pendiam biasanya tuh kalau dibully, orang yang jadi korban bullying itu lebih pendiam, takut buat ngomong, takut buat speak up apa yang pengen dia omongin, kayak yang dia rasain tuh biasanya takut ya kalau orang dibully itu. Bahkan kalau orang yang udah dibulinya udah level trauma tuh ngomong sama orang aja tuh kayak nggak berani gitu kan. Misal ngomong sama mau beli apa gitu, bahkan yang nggak berani ngomong juga ada loh Mas kalau korban bullying itu. Kan ada nih bocah yang trauma. Nah itu kira-kira peran orang tua itu penting gak sih itu buat anaknya itu? Penting banget sih, karena kan kalau orang tua mau apa ya, mau terbuka sama anaknya buat cerita gitu kan, mesti anak juga bebannya nggak terlalu berat ya, supaya nggak ada rasa trauma. Karena kan dampak yang paling dirasa kalau korban bullying itu kan trauma ya. Iya benar. Kita tuh kalau jadi orang tua juga harus welcome sama anak kita, misal kalau kita kelak gitu kan, kayak anak kita tuh sehari-harinya ngapain kan kita nggak tahu ya. Sebagai orang tua kan harus ngawasin anaknya sehari-hari. Siapa tahu anaknya juga malah jadi pelaku bullying, itu kan kita nggak tahu ya. Jadi sebagai orang tua tuh harus lebih terbuka aja sih, sebagai orang tua yang baik gitu. Kalau sikap Mbak Balki sendiri ya, misal ada saudaranya Mbak Balki sendiri yang jadi pelaku pembulian maupun jadi korban, itu gimana Mbak? Kalau dia cerita sama aku ya, misalnya dia sebagai korban sih, aku pasti
apa ya, dengerin dulu terus ngasih solusi ke korban itu kalau harus bisa melawan gitu kan. Kita sebagai korban tuh harus berani melawan nih Mas kalau kita dibully. Kan harus kuncinya kan itu kan. Kalau misalnya kita cuma diem-diem aja, itu kita pasti nggak akan bisa menang. Bener. Jadi pelaku bullying tuh pasti tambah senang bully kita, tambah senang buat nginjak-nginjak kita gitu kan bahasanya. Kalau misalnya saudara aku yang jadi pelaku sih pasti bakal aku tegur ya. Karena kan itu nanti di dunia kerja gitu misalnya kan itu sangat pengaruh ya kalau misalnya kita udah ada sifat jelek dari awal gitu. Berarti itu kalau jadi pelaku pembulian itu pengaruh banget ya sama jejaknya itu. Ya, karena kan kalau di media sosial juga nih, misalnya kita di medsos komen-komen yang nggak sopan gitu kan, komen-komen bullying gitu. Nanti misal kita di dunia kerja ada yang lihat, terus kita nggak jadi direkrut kan bisa ya Mas? Bisa. Jadi tuh kita harus ngetik tuh yang baik-baik aja, yang positif supaya di kemudian hari itu kita juga dipandang orang tuh positif juga, walaupun misal nih kita sempat bully orang waktu dulu, terus sekarang kita udah lupa, tapi belum tentu juga jejak kita udah hilang gitu aja kan, walaupun kita udah berubah. Tapi namanya jejak digital gitu kan kita nggak bisa tahu ya Mas. Bener. Itu aja sih. Yang terakhir nih Mbak, pesan untuk pelaku pembuli di luar sana, silakan. Kalau untuk pelaku sih kalian harus rubah sifat kalian yang suka membuli itu ya, karena bully itu nggak ada untung apa-apa buat kalian ya kan Mas. Bener. Kalau kita tuh nggak ada untung apa-apa, lebih baik kita berteman sama siapa aja, nggak usah mandang ini itu, nggak usah kerendahin orang, karena kan orang punya porsinya masing-masing kan. Jadi biasanya tuh dibully kan orang pelaku pembulian tuh gara-gara kayak apaan sih kamu kayak gitu kan, kayak ngerendahin gitu kan. Makanya kita nggak boleh beda-bedain orang, karena itu sanksinya akan di kemudian hari kalian juga bakal dapat itu, nanti rugi kalian. Nah, jadi seperti itu ya pesan yang disampaikan Mbak Balkis. Cukup sekian ya Mbak Balkis, terima kasih telah mampir di podcast saya kali ini. Ya, terima kasih yang telah menonton dari awal hingga akhir. Saya Dani Wijaya, mohon maaf apabila ada salah kata, dan podcast saya kali ini akan tutup. Sampai jumpa di kegiatan saya selanjutnya. Bye-bye.